Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian, ada permohonan doa dari Pak Abnan, ya, Pak Abnan, untuk saudaranya yang ditimpa musibah sakit. Beliau sakit dan meminta doa agar Allah menyembuhkan segera dan memberikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Untuk atas nama Pak Hadi Musnamar, Pak Hadi Musnamar di Aceh, ya, di Aceh. Allahumma shfihi shifaan ajila, Allahumma shfihi shifaan ajila, Allahumma shfihi shifaan ajila. Allahumma rabban nas adhibil basa ishfi anta syafila shifaan ila shifauk shifaan la yughadiru saqaman ya rabbal alamin. Syafahullah, syafahullah, syafahullah. Wa nas'alullah ta'ala biwasilati barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tema kita hari ini adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad dan judulnya An-Nakhilatu Minad Du'a. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu pasnya Allah hanya menerima doa yang tulus. Sekali lagi, Allah hanya menerima doa yang tulus. An-nakhilah, nakhilah itu yang bersih gitu, yang tulus. Bukan doa yang asal gandeng, asal tarik, asal kakuping, asal rame, tidak. Doa seperti itu tidak didengar oleh Allah SWT. Bukan tidak mau didengar. Allah tidak mau mendengar doa yang asal rame, asal kakuping, asal katingali, tapi harus dari hati yang tulus. Nanti saya akan bacakan hadis-hadisnya. Ya. Di antaranya hadis Innallaha la yasma'u du'a min qalbin lahin. Allah tidak mau mendengar doa dari hati yang lalai. Qalbin lahin, ghafil, goplah. Goplah itu gapleh, lalai. Makanya kenapa disebut main gapleh? Karena lalai, melalaikan dari zikrullah, melalaikan dari ibadah, disebut gapleh. Asal kata bahasa Arab ghafala yaghfalu, ghaflatan, hati yang lalai. Innallaha la yasma'u, sungguhnya Allah tidak mendengar doa min qalbin lahin ghafil, dari hati yang lalai, hati yang tidak fokus, ya, hati yang tidak fokus. Makanya dikuatkan lagi oleh hadis lain, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, mintalah kepada Allah, berdoa, ya, wa antum muqinuna bil ijabah, dengan segenap keyakinan doamu diijabah. Jadi doa itu harus yakin. Kalau tidak yakin, dia akan nguap, tidak jadi permohonan yang serius, nguap saja, jadi ibadah saja mungkin menyiapkan doa. Baik, an-nakhilatu minad du'a, Allah hanya menerima doa dari yang tulus, dari hati yang tulus, yang bersih, yang benar-benar meminta gitu. Dari Abdurrahman bin Yazid, beliau bercerita, kana Rabi'u ya'ti Alqamata yaumal jumu'ah. Seorang bernama Rabi mendatangi seseorang bernama Alqamah di hari Jumat. Fa idza lam akun sammata arsalu ilayya faja'a maratan walastu thammata. Falaqiyani Alqamah wa qala li alam tara ma ja'a bihi Rabi? Qala alam tara aksar ma yad'un nas. Lalu Rabi bertanya kepada Alqamah, tidakkah kamu melihat bahwa manusia banyak berdoa? Wa ma aqalla ijabatuhum, tapi sedikit dari mereka yang diijabah. Apa sebabnya? Wa dzalika annallaha azza wa jalla la yaqbalu illa nakhilatan minad du'a.
itu dikarenakan karena Allah hanya menerima doa dari hati yang tulus, hati yang benar-benar meminta, hati yang serius memohon kepada Allah. Mina doa. Maka bisa jadi doa-doa kita belum diijabah karena kita memang tidak serius banget memintanya. Padahal kita diperintahkan dalam kondisi apapun untuk senantiasa berdoa kepada Allah, apapun kebutuhan kita, apapun keperluan kita, apapun yang menimpa kita, maka kita harus berdoa kepada Allah. Bahkan jika sebab-sebab ijabahnya itu tidak kita miliki, tapi harus tetap berdoa kepada Allah. Bahkan untuk perkara yang mustahil, kita harus berdoa kepada Allah. Asbab ijabahnya tuh nggak masuk akal, misalkan, aduh kayaknya nggak mungkin sih kayak begitu. Maka tetap kita harus berdoa kepada Allah, meskipun tidak ada asbabnya, meskipun tidak ada faktor yang dapat menghadirkannya atau mewujudkannya, meskipun itu mustahil, tetap berdoa kepada Allah. Nah, di sini pertanyaannya, banyak sekali orang berdoa wa ma aqalla. Aqalla itu isim tafdil dari qalil, tapi sedikit yang diijabah. Wa dzalika anna Allah azza wa jalla la yaqbalu illa nakhilatan. Itu karena Allah hanya mendengar, hanya menerima dari doa yang nakhilah, yang tulus, yang bersih, yang benar-benar minta gitu. Qultu awalaysa qad qala dzalika Abdullah qala wa ma qala qala Abdullah yasma'u Allah min musammi'in. Allah tidak akan mendengar, tidak mau mendengar doa dari musammi. Musammi itu orang yang doanya itu sum'ah. Sum'ahnya itu hanya ingin memperdengarkan doanya. Ada orang berdoa, tapi tujuannya itu ingin memperdengarkan doa kepada orang lain. Niatnya itu begitu, itu tidak didengar Allah Ta'ala. Musammi'in. Jadi orang yang memperdengarkan saja doanya. Wala mura'in. Allah juga tidak mendengar doa dari mura'in, orang yang riya, yang ingin dilihat, yang ingin dipandang, ingin diperhatikan. Oh, dia berdoa, terlihat berdoa. Nah, itu Allah tidak akan mendengar. Wala la'ibin, dan juga doa dari orang yang laib, yang main-main. Rabbana etaya Rabbana zalamna, dimainkan. Nah, Allah tidak akan menerima doa dari laib yang main-main. Ada yang pakai degung, pakai apa? Itu. Pakai gamelan, segala rupa lah, bukan hanya gamelan, alat yang lain. Nah, jadi maksudnya kalau bersair silahkan pakai musik atau hanya lirik saja. Kalau berdoa yang khidmat. Jangan sampai berdoa dikasih musik. Doa mah doa fokus. Jangan sampai doa dikasih musik. Mau berpuisi, bersajak, pakai musik, tidak pakai musik, itu silahkan, urusan lain. Tapi kalau dalam rangka berdoa, membaca lafaz-lafaz doa yang sakral, yang suci, apalagi dari Quran, itu tidak boleh dibarengi dengan laib, main-main. Ya, sekali lagi kita dilarang atau kita tidak diperbolehkan berdoa kepada Allah dengan lahin, lalai, laib, main-main, dan gofil serta tidak fokus. Jadi ini sekaligus menjawab apa hukum berdoa dengan menggunakan instrumen musik. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu doa itu sakral. Orang sedang bermunajat meminta kepada Allah sebenarnya. Kalau bersair silahkan. Wallahu alam kalau berdosa. Tapi menurut saya itu mengurangi kesakralan doa. Main-main kayak menyepelekan. Kalau niatnya istihza, main-main, dosa. Dosa, main-main dosa. Kalau niatnya main-main, ya, mempermainkan. Bahkan di dalam pembahasan ilmu akidah itu bermain-main dalam urusan agama, kalau dia sengaja mengolok-olok, ya, bisa jatuh kepada kekafiran. Termasuk selawat musik. Sebentar, ini sedikit-sedikit bahasanya. Yang pertama tadi bermain-main, mengolok-olok ajaran agama. Ngolok-olok ajaran agama, contoh yang syiar adan misalkan, diolok-olok, nah naunan adan lah, gandengan baik, atau gegorowokan tepuguh adan buat apa? Ngapain ke Mekah cuman ngiterin kotak kosong katanya, sana kemari bolak-balik 7 kali, muter 7 kali, cuman ngitarin benda, buat apa?
Ada kan yang tokoh bicara seperti itu kan? Ngolok-ngolok agama, ngolok-ngolok ajaran agama. Nah itu kalau dia sengaja dan tidak taubat kepada Allah, kata para ulama bisa jatuh kepada kekafiran. Istihza atau ihtiqar bi sya'airiddin al-kabirah, itu bisa jatuh kepada kekafiran. Menghina, mengolok-olok syariat agama yang jelas, yang wadih, yang besar, yang agung, itu dapat terjatuh kepada kekafiran. Kalau tidak sengaja, misalkan hanya tadi memainkan doa, seperti yang ditanyakan oleh Mas Ridwan tadi, memainkan doa, kemudian tidak serius. Saya masih yakin itu masih dalam wilayah dia tidak tahu. Atas kejahilan lah dia melakukan itu gitu. Ngajoget dan sholawat dengan alasan karena kita bergembira dengan sholawat. Sholawat itu doa. Sholawat itu doa. Doa itu ada protokolnya. Kalau bersyair, madih silahkan. Mau berdendang senandung silahkan. Tapi itu bukan doa. Tapi kalau sudah masuk doa, maka protokol doanya harus diterapkan. Bedakan antara syair dengan doa. Syair silahkan, terserah Anda. Tapi kalau doa itu ada protokolnya. Dan itu sudah diingatkan sebenarnya oleh para ulama, oleh para kiai diingatkan untuk tidak memainkan sholawat ataupun doa kepada Rasulullah SAW, kepada Allah untuk Rasulullah SAW dipermainkan. Ya, di sini ditegaskan lagi nih, Allah tidak mau mendengar doa dari yang musammi, ingin didengar saja, wala mura'in, ingin dilihat saja, wala la'ibin, memainkan atau main-main dengan doa, illa da'in da'a yasbutu min qalbih, kecuali Allah hanya akan mendengar dari doa hati yang sabit, yasbutu an qalbih, yang manteng, yang manceg, yang kokoh, memang benar-benar dia berdoa kepada Allah. Jangan-jangan kita belum diijabah, memang doanya tidak pernah serius, tidak benar-benar minta dari sabitul qalbi, belum pernah doa yang kita panjatkan benar-benar sabit dalam hati, berasal dari hati yang kokoh gitu kan. Jangan-jangan itu yang perlu kita koreksi dalam doa-doa kita. Qala fa dzakara al-qamata qala na'am. Hadis disahihkan oleh Albani dalam kitabnya Shahihul Adab Al-Mufrad. Itu yang pertama, doa harus tulus dan kuat, sabitul qalbi. Yang pertama tulus, nakhilah. Yang kedua sabitul qalbi, harus kokoh, benar-benar minta gitu. Tetapi ada cara lain, ya. Ada cara lain kita bisa berdoa kepada Allah, yaitu dengan zikir, ya, dengan zikir. Contohnya zikir tasbih aja. Tasbih itu memiliki 3 faidah. Ya. Tasbih memiliki 3 faidah. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kelak nanti di akhir akhirat, yauma yukshaf kullu syai', ketika hari dibukakan seluruh amalan, ketika hari dibongkar, diperlihatkan seluruh amal perbuatan seseorang, la yara al-insanu anna afdalal ibadati zikrullah. Nanti kelak setiap orang akan menyadari bahwa ibadah yang paling afdal dan paling biasa sekali adalah tidak banyak berzikir kepada Allah. Padahal zikir itu ibadah yang paling mudah. Tidak perlu taharah, tidak perlu situasi dan kondisi tertentu, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tata cara, tidak memerlukan protokol-protokol seperti ibadah lain. Tempat, waktu. Zikir itu ibadah yang paling mudah. Maka kata beliau, dan beliau mengutip sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kelak manusia akan menyesali nanti di akhirat karena zikirnya. Dan yang paling besar, yang paling afdal didapati oleh manusia di akhirat nanti adalah pahala dari zikrullah, pahala dari zikir kepada Allah. Dan di antara zikir itu yang paling utama tasbih subhanallah. Zikir subhanallah memiliki 3 faidah. Nanti akan nyambung dengan doa, ya. Yang pertama, faidah zikir tasbih subhanallah itu yang pertama,
dia merupakan satu dari baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat itu adalah amal ibadah yang kekal abadi. Bahkan Al-Quran menyebutnya, wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Surat Al-Kahfi. Surat Maryam ditambahkan wa khairun maradda. Zikir baqiyatus sholihat yang di dalamnya ada subhanallah, itu adalah zikir yang kekal abadi pahalanya dan kebaikannya. Sebaik-baik pahala di sisi Allah, sebaik-baik harapan di sisi Allah, dan sebaik-baik bekal kembali kepada Allah. Apa itu baqiyatus sholihat? Dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, baqiyatus sholihat itu adalah kita mendawamkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul dengan satu tambahan lagi, wala haula wala quwwata illa billah. Itu faidah zikir yang pertama, tasbih. Faidah tasbih atau dahsyatnya tasbih yang pertama adalah tasbih merupakan satu dari 5 baqiyatus sholihat. Itu yang pertama. Faidah yang kedua dari tasbih, kalau kita membaca tasbih yang banyak, maka Allah akan memberi kita hal-hal yang kita minta lebih banyak daripada yang kita minta dengan doa. Jadi kalau kita banyak berzikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah, orang yang membaca itu akan diberi Allah lebih banyak dari yang dia minta dengan doanya. Disebutkan afdol, ya, mimma sa'ala, akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang dia minta dalam doanya. Yang ketiga, dengan banyak kita bertasbih, faidah yang ketiga adalah jika kita memperbanyak zikir tadi, baqiyatus sholihat, sal tu'tahu di akhir hadisnya itu. Jika kau menggunakan itu dengan terus menerus berdawam, sal tu'tahu. Jika kamu minta, tu'ta, apa arti tu'ta? Diberi. A'ta yu'ti, itu fi'il majhulnya yu'ta, akan diberi. Saya ulangi, manfaat dan faidah dari zikir tasbih, yang pertama, dia adalah termasuk baqiyatus sholihat. Yang kedua, dia adalah zikir yang akan diberikan lebih banyak dari apa yang dia minta dalam doanya. Dan yang ketiga, permohonan-permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekurang-kurangnya 3 manfaat dan faidah dari tasbih. Maka kita bisa berdoa kepada Allah selain dengan meminta, dengan bacaan-bacaan doa, yakni dengan memperbanyak zikrullah. Bahkan kata Rasul, orang yang meminta kepada Allah dengan banyak berzikir lebih banyak dikasih daripada orang yang meminta dengan doa. Maka ini menunjukkan bahwa zikir lebih afdol dari doa. Zikir lebih afdol dari doa. Untuk itu, maka kita bisa memohon berdoa kepada Allah dengan cara kita banyak berzikir. Tentunya juga dengan berdoa, biar lengkap. Zikir oke, doa juga manteng, tak gitu. Zikirnya manteng, doanya manteng. Masih lami kalam lah. Bus nage can datang, bus nage. Bus nage can datang. Supir lagi mau kereknya nih, Tibrakene. Bab liyazimu du'a fa innallaha la mukriha lahu. Bab tentang wajibnya membesarkan harapan saat berdoa. Nah, itu jarang kita lakukan itu. Doa teh urang mah ngadoa teh jiga nu ragu gitu. Allah menang maulid, Allahu akbar. Bakal moal gitu kan sana itu. Dan orang yang masih begitu tidak ya'zim qalbahu, tidak yasbut sabit qalbahu, itu besar kemungkinan tidak diijabah oleh Allah SWT. Berdasarkan riwayat tadi, ya kan? Kalian banyak berdoa, tapi kalian tidak mendapatkan ijabahnya. Kenapa? Tahu nggak? 1, doanya riya. 2, doanya sum'ah. 3, doanya laib, main-main. Yang keempat, tidak sabit dalam hatinya, tidak kuat dalam hatinya. Di hadis berikutnya, agar kita doanya diijabah, harus membesarkan harapan kepada Allah. Dari Abdul Aziz bin Abi Hazim, dari Abul Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
idza da'a ahadukum fala yaqul, jika seseorang berdoa kepada Allah di antara kalian, jangan mengatakan ya Allah ampuni aku jika kau mampu. Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika kau berkenan. Nah, jadi jangan masukkan kata jika berkenan dalam doa. Ya. Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma gfir lana in syi'ta, Allahumma a'tini in syi'ta, ya Allah jika engkau berkenan berikanlah aku misalkan mobil yang 2 pintu. Angon kolbak. Maksudnya teh Ferrari, tapi tadi dijelaskan jadi bere kolbak akhirnya mah. Gitu. Ya Allah berikan aku mobil 2 pintu. Yang cukup aku dan pasanganku. Kolbak bisa. Kan gitu. Jadi harus jangan ada kata in syi'ta. Allahumma atini in syi'ta, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma hdini in syi'ta. Tidak boleh. Idza da'a ahadukum fala yaqul, jika di antara kalian berdoa kepada Allah jangan katakan jika kau berkehendak, jika kau berkenan, jika kau mau, jangan. Wal ya'zimal mas'alata, azamkan masalahnya. Apa masalahnya? Sampaikan kepada Allah, lalu minta doa kepada Allah dengan penuh azam. Wal yu'azzimu ragbata, dan perbesar harapannya. Puguhkan apa yang diminta. Misalkan puguh sudah diminta nih pasti. Yang kedua, azim ragbataka, kuatkan, azamkan rogbahnya itu, perbesar harapannya, perbesar harapannya. Fa innallaha la ya'dhumu alaihi syai'un atah, karena bagi Allah tidak ada yang besar dari apapun yang diberi. Bagi Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang besar, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Bagi Allah itu mudah. Ada seorang sahabat, ja'a rajulun, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Wa dzunubah, bahasa orang nama. Ya Rasul, dosaku telah banyak sekali. Dosaku telah banyak sekali. Duh ya Rasul, kuring mah bolokotku dosa, bolokotku dosa, bolokotku dosa, sampai 2 kali. Tadi 3 kalinya, di riwayatnya 2 kali. Bolokotku dosa, bolokotku dosa. Sambil berteriak. Kata Rasulullah SAW, bacakan doa, Allahumma inni as'aluka magfirataka. Allahumma inna magfirataka awsa'a li wa rahmatuka awsa'a li. Inti dari doa itu, ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosaku, rahmatmu lebih luas daripada kesalahanku. Orang itu berusaha menghafal doa dari Nabi. Gimana Rasul? Gimana doanya? Terus diulang-ulang. Sampai kata Rasul, mungkin karena ngajarinya nggak hafal-hafal, Allah sudah angkat dosamu. Ghafarallahu dzunubak, Allah telah mengampuni dosamu. Dengan apa? Dengan keyakinan hatinya bahwa ampunan Allah lebih luas dari dosanya, bahwa rahmat Allah lebih luas dari dosanya. Tuh bayangkan, Allah akan mengampuni dosa seseorang bahkan hanya dengan keyakinan ampunannya lebih luas, rahmatnya lebih luas. Asal keyakinan di hatinya itu kuat. Sekali lagi, Allah mengampuni dosa seseorang dengan keyakinannya bahwa Allah itu ampunannya lebih luas daripada dosa kita, rahmatnya lebih luas daripada kesalahan kita. Meskipun tidak hafal doanya. Tadi kan ada sahabat ngikuti lisan Rasul supaya hafal doanya, tapi mungkin karena panjang tidak hafal-hafal. Rasul akhirnya mengatakan, ghafarallahu, dosa-dosamu diampuni, dosa-dosamu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kita punya azam yang kuat dan tekad, harapan yang kuat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertemuan lalu atau kapan ya saya pernah menyampaikan bahwa amal-amal kita keseharian dapat menghapus dosa-dosa kita. Kalau tadi kan menghapus dosa dengan keyakinan, ternyata ada juga amal keseharian yang dapat menghapus dosa kita. Sholat ke sholat itu menghapus dosa, ya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sebentar lagi Ramadan, kita akan persiapan nanti Ramadan, ya. Itu dapat menghapus dosa kita. Tetapi ternyata dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang memberi maghfirah, hanya Allah yang memberi rahmat, dan rahmat maghfirahnya lebih luas dari dosa kita, Allah ampuni seketika
hamba yang berdosa dan banyak dosanya. Bahkan sholat berjamaah kita, Pak, itu penghapus dosa. Ada kisahnya, hadis sahih. Seorang lelaki melihat wanita cantik, diciumnya lalu kabur. Begal cium. Ada ulah diturutan. Iya hadis lain himbauan nyium wanoja gelis lain. Iya hadis ini inti hadis adalah bahwa amal soleh menggugurkan dosa. Lalu orang tersebut ditangkap. Ada informasi ditangkap, dihadirkan ke Rasulullah SAW. Ada riwayat lain menghadap dengan sukarela. Jangan kunaon mana nyium eta si neng. Gelis Rasul, aduh kumahanya. Aku tidak dapat menahan diriku. Nyium, belecat lompat. Aya nu kitu rupa namanya. Rupa-rupa zaman dulu. Zaman kiawi aya deui. Lalu ketika menghadap ke Rasulullah SAW supaya dihukum gitu, minta dihukum, minta disanksi, Rasul menunggu wahyu. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Menunggu wahyu. Tiba-tiba turun wahyunya itu, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal hasanat, amal baik, yudhibna menghilangkan, menghapus as-sayyiat, dosa-dosa. Kata Rasulullah SAW, "Jang, ayo mana sholat di mana?" Di masjid. Apa di belakang pangersa Kanjeng Nabi? Oh gitu, nggak usah ini kayak itu. Teu disangsi, teu dihukum. Allah mengampuni dosa laki-laki itu yang mencium wanita tanpa izin, mengampuni dosanya karena laki-laki itu berjamaah ke masjid. Tak eta untungna orang berjamaah teh kitu, dosa-dosa nu leutik teh dihapus otomatis gitu. Illa majtunibatil kabair, selama dosa besarnya ditinggalkan. Ada apa namanya? Ada klausul tambahan. Idzajtunibatil kabair, selama dosa besarnya ditinggalkan, ya. Syiriknya ditinggalkan, judinya, khamr ditinggalkan. Kalau dosa besar ditinggalkan, dosa-dosa harian itu pupus dengan berjamaah. Dan itu dalilnya Quran. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Itu. Dan dalil hadisnya as-shalawatul khamsu, salat ke salat memupus dosa. Maka insya Allah kalau kita istiqomah tetap selalu berjamaah ke masjid, itu dosa-dosa di antara keseharian kita pupus dengan berjamaah. Tadi apa ada dosa laki-laki lebih besar dari mencium wanita bukan muhrimnya? Ada memang, untuk skala dosa kecil mah itu besar. Gitu. Tapi Allah maafkan karena dia menjaga sholat berjamaah. Jadi dosa-dosa keseharian kita, mata yang tidak henti-hentinya menikmati dosa, telinga yang tidak henti-hentinya menikmati dosa, hati yang tidak henti-hentinya membayangkan, menghayalkan dosa, pikiran yang tidak henti-hentinya berpikir dan selalu memikirkan dosa, itu dihapus oleh Allah Ta'ala dengan kita rajin sholat berjamaah. Bukankah wudhu ketika air turun dari anggota tubuh kita Allah ampuni dosa-dosanya, belum lagi dicuci dengan berjamaah tambah bersih lagi. Bukankah salaman dengan sahabat menggugurkan dosa, air wudhu menggugurkan dosa, apalagi sholat berjamaah itu membersihkannya sebersih-bersihnya, tapi syaratnya dosa besarnya ditinggalkan. Maka jamaah sekalian, dengan kita menjaga sholat berjamaah, setidak-tidaknya harus ada dalam kesadaran kita, hitung-hitung hapus dosa we ya mah. Belum lagi harapan yang besar bahwa orang berjamaah adalah nanti kelak akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannatul firdaus. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam berjamaah. Dan itu bentuknya jamak, khashi'un. Jamak itu memberi arti berjamaah. Maka mudah-mudahan dengan kita menjaga sholat berjamaah, Allah akan mewariskan surga firdaus kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hafizu ala sholawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu pun bentuknya jamak. Jagalah oleh kalian sholat 5 waktu, terutama subuh dan asar, dan berdirilah untuk Allah qanitin, dengan penuh ketaatan bersama-sama. Qanitin bentuk jamak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat menjaga itu.
sekuat tenaga kita, sebisa kita mampu. Bismillah. Fa innallaha la ya'dhumu 'alaihi syai'un atah. Jadi ini prosedur atau protokol doa yang di hadis 607 ini. Yang pertama, jangan mengatakan in syi'ta kepada Allah. Sekali lagi, jangan mengatakan in syi'ta kepada Allah. Yang kedua, ya'zim masalah. Azam dalam meminta, jadi puguh masalahnya apa yang diminta. Dan yang ketiga adalah besarkan harapanmu kepada Allah. Azim ragbataka, besarkan harapanmu kepada Allah. Karena bagi Allah tidak ada apapun di dunia, di makhluk semesta ini yang besar, yang sulit, yang susah, yang nggak bisa di hadapan Allah, tidak bisa, tidak ada. Azam itu tekad, kuatkan azam dalam berdoa. Apa yang diminta tuh kuatkan dulu apa yang diminta. Yang kedua, besarkan harapan dalam doa itu. Besarkan optimis, alaikum bil fa'li, besarkan optimis, besarkan harapan. Baru setelah itu Allah akan mendengar dan mengijabah doa-doa kita. Kalau doanya lalai, itu pertanyaan, kenapa Allah tidak mengijabah doanya? Dalam riwayat yang sebelumnya, sebabnya tadi, kalau nggak musammi, murai, laib, ya itu gara-garanya ya, ria, sum'ah dan main-main. Yang terakhir, semoga ini menutup pembicaraan kita. 10 menit lagi. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum falyazim fid du'a. Jika seseorang berdoa kepada Allah, falyazim, maka kuatkan tekad fid du'a, sepenuh hati. Tuh, sepenuh hati. Orang pernah enggak serius berdoa kepada Allah? Dalam perkara apapun, baik dunia maupun perkara ukhrawi. Wala yaqul, dan jangan mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah jika engkau berkehendak berikan aku, jika engkau berkenan berikan aku. Jangan mengatakan seperti itu. Fa innallaha la mustakriha lahu, karena Allah tidak ada siapapun yang dapat memaksanya. Jadi jangan memaksa Allah, jangan bertawar menawar dengan Allah, jangan meminta kepada Allah hal-hal yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Ada kisah yang inspiratif, seorang dokter ahli mata di Riyadh, Saudi Arabia, didatangi oleh pasien yang matanya itu kena musibah. Karena dokter ini ingin mendalami apa yang dialami oleh pasien sehingga dapat menjadi pelajaran buat yang lain. Tadinya beliau juga tidak mau menceritakan ini, tapi untuk lita'ummal faidah, tanpa menyebut pasiennya dia ceritakan kepada masyarakat dalam sebuah talkshow ya, berbahasa Arab. Itu, ibu kenapa bisa kena ini kebutaan mata seperti ini? Kacau lo ku incu, cina. Waduh. Jadi lagi mainin incuna gitu, lu tuh colok gitu. Kacau lo ku incu. Kenapa gitu? Nah, dicerangkan lagi. Dulu ibu itu tidak punya anak laki-laki. Anak tuh perempuan semua. Minta kepada Allah, terus-terusan minta anak laki-laki. Tapi ibu salah berucap, salah berujar. Ya Allah, jikapun aku harus mengorbankan salah satu mataku agar mendapatkan keturunan laki-laki, saya ridho, saya rela. Nah, eta ulah nawar jeung Allah mah. Minta wae, tidak perlu nawar gitu. Kan suka ada karena perasaan yang begitu remuk, begitu luluh lantak lah perasaan kita. Ya Allah, jika engkau mau mengambil ibuku, ambil saja nyawaku. Jangan, bagi Allah mah jangan. Jangan tawar menawar. Apapun musibah kita tidak boleh kita tawar menawar dengan Allah. Ulah maksa Allah tah. Innallaha la mustakrih. Allah tidak boleh dipaksa. Tidak boleh ditawar menawar. Minta saja, kamu minta silakan. Jangan menawar diri kita. Ibu tadi begitu ketika ingin anak laki-laki, ya Allah, andaikan mataku harus, padahal itu hanya berujar sebenarnya. Kenyataannya kalau orang memberikan mata juga mungkin berat juga, walaupun itu untuk anak laki-laki. Ya Allah, andaikan harus mataku aku korbankan untuk keturunan laki-laki, aku akan menerimanya. Ketika lahir anak tersebut, biasa orang tua kan ngeherian gitu ya, ya.
Iya gitu lah. Lagi lucu-lucunya, dicolok, kecolok tuh, sampai buta akhirnya. Nah, kesimpulan dari itu kata tabib, ya, tabib orang Saudi mah da imanna aralus, langsung ngambil pelajaran. Jangan ngutip hadis ini, jangan tawar menawar dengan Allah dan jangan memaksa Allah dalam doa-doa kita. Zaman sahabat pernah dulu ada zaman Nabi SAW seorang sahabat yang mati nguyung jika hayam kacayan. Jika kerupuk dorok-dok kacayan nguyung. Buk nabasuh bondol apa botak itu nguyung, ngaringkuk sagede peureup awak lagi. Rasul berkunjung takziah, apa namanya? Berkunjung ke orang sakit, iyadah namanya. Kalau orang sakit namanya iyadah. Kalau orang mati namanya takziah. Rasul langsung bertanya, "Madza da'autullah?" Kamu berdoa apa kepada Allah sampai begini keadaannya? Orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, in kunta mu'adzibi yaumal qiyamati faf'alil an." Ya Allah, jika engkau nanti akan menghukumku di akhirat, hukum saja sekarang. Saya ingin masuk akhirat dengan segenap kesucian dan kebersihan, tidak ada dosa dalam diriku. Kata Rasulullah, "Fa innaka la tutiqu." Kamu tidak akan sanggup menantang Allah. Kamu tidak akan sanggup meminta derita ini kepada Allah. Meskipun kamu minta, dengan itu Allah menghapus dosamu. Jika kau mau, berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang dan lain sebagainya. Mengampuni seluruh dosamu. Jadi kesalahan orang tersebut kenapa dihukum seperti itu? Satu, menantang Allah. Jika kau ingin menghukumku di akhirat, hukum saja sekarang. Itu menantang. Yang kedua, berarti orang ini dalam keyakinan hatinya tidak punya harapan besar bahwa Allah ampunannya lebih luas dari dosanya. Rahmat kasih sayangnya lebih luas daripada dosanya. Maka berat, hal itu berat. Akhirnya setelah dia membaca doa, mengubah doanya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah sembuhkan sakitnya itu. Sekali lagi, jangan maksa Allah, jangan tawar-menawar dengan Allah, dan jangan mengatakan jika kau berkenan kabulkanlah permohonanku. Jangan. Semoga Allah mengabulkan doa kita, Pak. Kalau itu mah boleh, karena ada semoga harapan ya. Misalkan taqabbalallahu minna du'aana, ataupun misalkan yastajibullahu do'ana, boleh. Tapi memang jujur saja, saya bisa dikatakan tidak pernah atau jarang mendengar orang mengucapkan kata-kata senada dengan itu, tapi harus dengan penuh kementengan gitu. Qabul, 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 ijabah. Ud'ullahu antum muqinu bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan segenap, sepenuh hati, sepenuh keyakinan, bil ijabah, yakin dengan ijabah. Itu yang diajarkan tuh begitu. Bil ijabah. Ya, jadi dengan begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan agar kita lebih kuat lagi dan lebih berharap lagi dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita berdoa dengan hati yang lalai, apalagi mempermainkan doa kita, baik atas ketidaktahuan kita maupun atas kesempengetahuan kita. Kalau doa ini, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wa bahwatika min uqubatika, itu artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keriduanmu. Ya, ini tawasul dengan ridha Allah berarti ini. Tawasul dengan sifat Allah kan boleh. Dulu kita pernah belajar tawasul itu yang disepakati oleh seluruh ulama itu ada 4. Tawasul dengan asma wa sifat, tawasul dengan sholawat, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh, doa orang soleh yang masih hidup. Kan itu. Nah, tadi yang dibaca oleh Pak Dokter tadi, itu Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita bertawasul kepada Allah dengan sifatnya. Allahumma inni as'aluka biridhoka min sakhatika. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan keridhoanmu dari sakhatika, dari kemurkaanmu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan cintamu dari kebencian dan juga lain sebagainya. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan cintaku kepada Rasulmu agar engkau kabulkan doa-doaku. Karena cinta kepada Rasul itu amal soleh. Ya, ridho Allah asma wa sifat masuknya. Rahmat Allah asma wa sifat, bagian dari sifatnya rahmat kan. Jadi sekali lagi, doa-doa seperti itu menjadi dalil bagi kita bahwa memohon kepada Allah dengan asma dan sifatnya adalah cara bertawasul, menjadikan wasilah
yang terbaik dalam hal memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk banyak berdoa, terutama banyak berzikir. Terutama lagi zikirnya baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah satu lagi wala haula wala quwata illa billah. Demi Allah, itu adalah sebaik-baik dan sebesar-besar pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan menyesal jika kita tidak memperbanyak zikir itu nanti di akhirat. Agar kita tidak menyesal karena zikirnya mudah, zikirnya lebih dari segala macam amal ibadah kita, namun kita malas mengerjakannya, kita menyesal di sana. Agar tidak menyesal, maka caranya adalah di dunia kita memperbanyak baqiyatus sholihat. Tidak susah, tidak panjang, bukan zikir yang susah, bukan zikir yang tidak familiar, sangat familiar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dalam hadis sahih disebutkan, riwayat Abi Darda, zikir la haula wala quwata illa billah daun min tis'awatis'ina da'an, adalah obat untuk 99 penyakit. Saya ulangi, zikir la haula wala quwata illa billah doa dawaun, obat bagi 99 penyakit. Ini hadis ini jarang didengar, padahal itu ampuh sekali. Zikir la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Ad-Darimi dari sahabat Abi Darda, dapat menyembuhkan 99 penyakit. Kalau seperti Arifin bilang, La haula wala quwata, ya. Kalau itu mah cara. Pak Ustadz Arifin Ilham itu caranya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu mah cara. Mau tidak begitu juga bebas, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Caranya masing-masing berbeda-beda. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita dilancarkan urusan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kecai.